pemahaman gua, kalau Babe mau bikin press cup, biasa ya hampir semua tahu. Lu kalau mau bikin lomba dengan tema tertentu, apalagi melibatkan pejabat publik, ya izin dari pejabat publiknya dulu. Pasti sudah ada maksudnya kan? Ya itu yang harus diselesaikan. Nah, karena pandangannya Babe ini aman tentang izin menggunakan tema ini, ya baru dia bergerak. Itu bro. Iya ya, berarti gue kurang update. Rotunya aja sudah terjadi Dari bulan lalu di beberapa wilayah ya. Berarti untuk lu sendiri Bang John, yang besok tanggal 7 nih kan, di Vivo Mall ya. Iya. Itu yang keberapa? Rotunya? Rotunya mungkin yang kelima. Udah yang kelima? 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Penasehat BNR Bang JB, apa kabarmu? Kabar baik bro, kita ketemu lagi nih. Yoi, kita tuntaskan. Kita tuntaskan dunia karir di perburungan. Karena perjalanan Bang John Beaver ini luar biasa kan. Dari pengelola IO Gantangan di Bogor, Tirtania 2011, lanjut ke Dojo Enterprise Tambak Wangi. Ya. Wah, itu udah karuhunnya lapangan di Bogor. Lumayan lah. Terus pengembangan produk Ebot sampai ke luar negeri. Di Sekjet, Ronggolawe Nusantara. Terus salah satu yang sedikit membenahi manajemen di RGN pada akhirnya. RGN, belum RGN dulu, Raja. Masih Raja, terlibat di situ membenahi manajemennya, dikontrak puluhan juta sama Mr. Frio. Istimewa. Ya gitulah bro. Terus sekarang sempat cuti gua. Kan, konsentrasi di produk JB SWAT, cuti lagi kena COVID, bergerak lagi di keluarga besar BNR Indonesia. Sebagai Bang John ini penasehat ini kan belum begitu lama juga kan, walaupun sebetulnya sudah lama. Itu kronologis seperti apa dan sebetulnya pergerakan BNR sendiri, katakanlah di wilayah Jakarta, Jabodetabek, Jabar tuh karena itu kan bermula dari Bogor sendiri kan BNR kan. Betul. Ini sekarang seperti apa Pak? Ya kalau BNR di Jabodetabek sama Jabar itu yang terus eksis itu Jabar, walaupun cabang-cabang yang jauh dari pusatnya kicauannya Jabodetabek. Iya kan, kayak Ciamis, Tasik, Purwakarta, Cirebon, bagian dari Jabar, gitu kan. Itu eksis terus. Sekarang ketuanya siapa Jabar? Jabar Haji Barnas. Sebelum Haji Barnas siapa sih ya? Haji Mungin bro. Gimana Odel kan kayak di Jabodeksi. Nah, jadi Jabodeksi ya kan, Tangerang Raya punya teritori sendiri gitu. Tangerang Raya ada? Ada, sekarang baru terbentuk. Nah, kemarin itu baru terbentuk ya, mulai dari latber gitu. Muncul lagi. Pengurusnya udah resmi, udah keluar SK-nya di Tangerang Raya. Ada ya? Ada. Odel masuknya Bekasi. Jabodeksi. Jabodeksi. Ketua Jabodeksi Erwan. JGC. Masih ada Bang Erwan? Masih komunikasi terus. Wah, gimana makin ganteng beliau? Useh. Ukurannya masih agak-agak cepak gitu. Pokoknya nambah sehat lah. Gua sendiri agak kaget, mungkin publik perburungan kaget. Ya, apa tuh yang dikagetin apa? Hadirnya press cup yang ke-7. Dan bahkan gue sedikit berkomunikasi dengan Pak Boy bahwa dia akan membuat pergerakan
untuk lomba-lomba komunitas. Dengan door prize loh ya ini. Door prize mobil dan motor gitulah. Terus ini Presiden Cup ini, gue masih gregetan gue sama Pak Boy ini. Di mana beliau nih sekarang? Ya beliau, Bang Boy ada di kadang-kadang Jakarta, kadang-kadang ke Jogja. Ya emang dia sibuk sama lagi merintis lagi lah usahanya yang lama, gitu kan. Nah masalah Press Cup, ya memang tanggalnya mah belum, bulannya belum, tapi kemungkinan 2026. Iyalah sekarang kan udah ujung tahun 2022. Makanya pergerakan kita secara masif, belum masif banget lah. Road to Press Cup-nya udah kita bikin. Itu yang gue mau tanya sama lu Bang Jon. Karena gue lihat di sosmed itu, di Facebook lah khususnya, TikTok ada, Instagram juga ada, itu yang men-share brosur Press Cup Road to penasehat JB, terus di sebelahnya Pak Boy fotonya. Wis, ini istimewa, ini ada pergerakan apa lagi nih Babe ini kan. Terus gue gini, lu kan besok menyelenggarakan rotunya kan. Betul. Yang keberapa, rotunya berapa? Pertama deh kalau misalnya. Rotunya udah pernah di Jogja, udah di beberapa lapangan. Emang udah di Jogja? Udah beberapa lapangan. Kapan? Ya bulan ini sama bulan lalu udah. Gua kurang pantau berarti ya? Kurang pantau lu. Iya ya. Nah berbarengan juga di Palembang Rotu juga tanggal 7 nih. Wis, 7 Desember ada di Palembang Rotu. Pak Boy bergerak serius? Ya masif ya. Walaupun belum masif banget sebetulnya. Kalau gua bilang ya, ketika gua posting beberapa postingan tentang pergerakan BNR, orang ngomong, "Uset, satset amat." Belum jalan gua ini. Iya, belum ngapa-ngapain. Iya, belum ngapa-ngapain gua. Ini gitu. Ketika gua ke beberapa daerah, terus gua posting, ya orang, woi, satset emang BNR katanya. Tiba-tiba gua nongol pertama kali di bulan Juli, terus bikin event Wali Kota Cup Bogor. Lah, BNR ada lagi nih di sini. Iya. Gitu. Ya emang orang terkaget-kaget. Emang mau kemana sih BNR? Emang pikiran lu kemana, Lik? Ya BNR mah ada. Jadi BNR tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana sebetulnya. Itu slogan Babe ya? Slogan Babe, tapi memang silent, nggak terlalu banyak berkoar, kan gitu. Tapi tetap jalan. Memang praktis Jabodetabek off untuk event-event yang menonjol. Nah, semenjak kehadiran gua, itulah baru mulai sedikit berasa nih Jabodetabek event-eventnya. Gimana, Lik ya? Gua diperkenalkan sama Babe ke orang-orang di daerah, atau ketika ada orang nanya, John Biper siapa Bang? Iya. Atau mungkin kenal lah nama gua. Pertanyaan yang pas, posisinya apa Bang John Biper? Iya. Babe selalu bilang penasehat pusat. Ya, tapi BNR emang punya Pak Boy sih lah. Jadi kalau dibilang pusat itu yang diklaim Babe, ya gua sama Guntur. Itu gue salutkan sama Pak Boy, salah satunya Bang Jon. Dia menciptakan punggawa-punggawa yang mempunyai loyalitas tinggi, termasuk Bang Guntur loh. Ya. Jadi Bang Guntur yang gue tahu kan dia admin lah dulu, produk apa segala macam. Sampai sekarang walaupun mungkin beliau terlibat di IO yang ada, tapi dia nggak menghilangkan. Enggak. Masih ya? Masih. Ya ketika
kalau dibilang ya posisi Guntur belum kegeser. Pemahaman gua kalau Babe mau bikin press cup, biasa ya hampir semua tahu. Lu kalau mau bikin lomba dengan tema tertentu, apalagi melibatkan pejabat publik, ya izin dari pejabat publiknya dulu. Pasti sudah ada maksudnya kan? Ya itu yang harus diselesaikan. Nah, karena pandangannya Babe ini aman tentang izin menggunakan tema ini, ya baru dia bergerak. Gitu bro. Iya ya, berarti gue kurang update. Rotunya aja sudah terjadi dari bulan lalu di beberapa wilayah ya. Berarti untuk lu sendiri Bang John, yang besok tanggal 7 nih kan, di Vivo Mall ya? Iya. Itu yang keberapa? Rotunya? Mungkin yang kelima. Udah yang kelima? 5. Ya banyak, di beberapa daerah udah bikin rotunya. Ya menurut gua ada tema yang bagus, kenapa nggak dipakai? Ya. Dan itu kan pada akhirnya kan bisa menimbulkan euforia yang berbeda, meramaikan kembali dunia perburungan. Betul. Dimana kan sekarang terkunci dengan yang munculnya eksklusif 24 ini. Bener. Dan Pak Boy juga kan menggaungkan kan bahwa lomba kolosal itu yang top. Kalau burung belum juara di kolosal itu belum hebat. Dimana kolosal kan itu jumlah pesertanya kan 60-70 katakanlah. Betul. Apakah itu bisa terulang? Terulang secara persis sih enggak. Tapi kondisi itu memungkinkan, dan itu gua bikin kemarin wali kota. Wali kota dengan tema wali kota, murai batu, tiket 300. Ya kan dulu juga emang kagak pernah tinggi bro, kolosal itu kan. Gope aja udah hebat dulu. Tapi zaman Babe kolosal yang 1000 cego lah aku bang. Ya 1000 lah. Kecuali press cup ya. Iya, Banner World, lompatnya tiketnya 1000 kolosal. Di atas itu dulu yang ngebentuk G25 juga BNR juga. BNR tuh 24 kali, 24 sama 36. 2536 bro. Oh 2536 ya? 2536. Oh iya. Udah diawali oleh BNR sebetulnya ya? Sebetulnya 5 kali 5 sama 6 kali 6. Oh iya. Nah, gitu. Makanya ketika ada tema bagus seperti yang lu bilang BNR Award, kita bikin tuh G25 goceng. Dulu tuh goceng tuh tinggi. Iya. Awal-awal mulai muncul. Yang habis duluan itu bro. Yang main siapa? Lah pengurus BNR. Mereka yang mengawali ya? Lah, yang beli tiket itu pengurus. Jadi makanya dalam perkembangannya ada kelas pengurus. Kalau di BNR mah hampir nggak ada kelas pengurus. Dulu tiket goceng, tiket 5 juta atau 10 juta, G25 itu biasanya habis duluan sama pengurus. Ya karena kan pengurusnya juga kan seneng pemain burung, seneng lomba ya. Nah, kasih wadah juga ya. Nah makanya di BNR dari dulu pengurus mah gantang aja, kalah mah kalah aja. Itu udah biasa. Nah kayak burung Babeh turun, burungnya Erwan turun, Haji Mansur turun. Haji Mansur, dulu masih ada Haji Aris. Ya kan? Brigjen Hermawan. Iya, jenderal. Letkol Deki. Yang kurang-kurang Deki jenderal. Udah jenderal. Wah, gua baru tahu. Lama gak denger kabar. Jenderal dari jenderal.
Ya pokoknya beberapa pengurus dari Cirebon, dari Lampung, dari Kadapi turun, ya kan. Terus ya hampir semua. Kurang-kurangnya peserta lain. Makanya tiket 5 juta, 10 juta dulu dibikin G25. Ya udah paledek-ledek tuh kalau burungnya kayak kejual. Iya. Jadi ya itulah, bro. Tapi gini bang, pro kontra ketika lu mengawali dari terlibat di endingnya Press Cup 6, pro kontra di Press Cup yang ke-7 ini kira-kira imbang nggak sih? Ya dalam perspektif apa nih imbang? Soalnya dulu ketika BNR bikin lomba-lomba kolosal dengan tema yang besar, ini kan seolah-olah pro semua, dukung semua. Nah sekarang ini seperti apa? Itu maksudnya. Ya kalau sekarang udah memang zamannya beda, bro. Iya sih. Dan tentang Press Cup 6 masih ada yang melekat mungkin di pikirannya apa yang terjadi. Ya kita nggak tahu yang mau dia main apa enggak gitu kan. Tapi menurut gua dunia burung itu netral. Lu ketika gue yakin pasti rame, bro. Iya ya. Gue yakin pasti rame. Memang pertentangan antara yang gue perhatiin 3 tahun terakhir ini ramenya G24 dan sudah terbiasa mendengar dan melihat brosur itu. Ketika mendengar lomba besar dengan tema besar kolosal, emang ada rasa denial, kayak penolakan dalam pikiran. Ya gimana sih, kenapa nggak eksklusif? Oh beda. Beda, kalau menurut gue beda. Jadi gue selalu terangkan, bedakan lomba besar dengan tiket besar. Ambil contoh, lu main tiket 10 juta nggak pakai tema apa-apa, itu lomba tiket besar. Ketika lu punya tema dan nggak usah pakai tiket 10 juta, 500.000 sampai 2 juta aja lu punya tema besar, itu lomba besar. Iya sih. Gitu. Nah, euforianya beda, sama ekspektasinya beda. 60 gantangan, misalnya kita anggap lomba besar di tiket 300.000. Contoh lah kayak gua kemarin, tiket 100.000 aja, bro. Karena temanya wali kota, yang ngubungin juri gua banyak, pengen menang di tiket 100.000. Gila ya. Karena lomba besar. Bukan tiket besar, tiket 300.000 aja. Buset. Itu juri pada laporan, buset, bang. Nah, biar teman-teman rada lebih paham lagi mana tiket besar, mana lomba besar. Terus gini Bang John, besok tanggal 7 Desember, tinggal sebentar lagi pelaksanaan ini. Gaya apa yang lu pakai 36 kah? Jadi gini, banyak teman-teman gantangan eksklusif. Gue jadi ikut nyebutnya gantangan eksklusif. Pakai karpet di atas panggung, dengan nonton yang nyaman, gitu kan. Ada bangku nontonnya, sama settingan gantangannya sendiri udah kelihatan beda lah sama yang biasa. Pakai karpet. Nah, orang, temen-temen
yang nggak punya mental dan nggak punya materi banyak, itu susah masuk ke situ, bro. Oh, Lah sekarang kalau tiket 120, 260, jangankan juta-jutaan, ya kan? Banyak yang nggak mampu, bro. Walaupun burungnya mampu. Nah, di tanggal 7 ini gue coba menjembatani lagi nih bahasa gue. Gue main eksklusif, di gantangan eksklusif, paling murah tiket 35.000. Waduh. Makanya ada yang nanya, lu kagak nyewa bang? Ya nyewa, mahal itu nyewanya. Kan gitu. Lah rugi, lu kagak takut rugi? Ya IO mah bro, semua udah dihitung, ruginya pun udah kita hitung, kan gitu. Nah, tapi yang lebih penting lagi, masyarakat atau kicau mania secara menyeluruh nih, ya bisa merasakan apa yang dirasakan orang yang biasa beli tiket juta-jutaan. Gitu. Dan biar nggak biar pede ke depannya. Berapa sesi? Nah, ini yang unik, yang uniknya dunia burung 5 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir praktis lomba di lapangan eksklusif itu murai batu dan hijau. Ya, itu aja. Itu aja. Kehadiran BNR jadi harapan kembali buat burung-burung lain untuk bisa naik. Kacer lah ya. Kacer, anis merah, lovebird. Nah, dalam hal ini konteksnya ke tanggal 7 itu gua naikin lovebird sama anis merah. Berarti lovebird, anis merah, cicayo murah. Kenapa kacer belum naikin? Kenapa? Kacer belum. Gantian kemarin anis merah sama cendet. Waktu. Iya sih. Nah, di Piala Bupati ada, kacer ada. Itu momentumnya. Hampir ya beberapa jenis burung ada. Udah gitu emang ada yang komplain. Beranjangan. Ngapa nggak ada bang? Aduh, gua lupa koordinasi, kata gua jawab begitu. Sama beberapa burung lain, udahlah. Jenis burung banyak, bro. Banyak yang mau minta diangkat lagi sama BNR. Itu kenyataan. Kenapa? Ini kisah nyata. Beranjangan pertama kali gua muncul lagi maksudnya. Gua main beranjangan di BSD. Safari gua namanya. Memperkenalkan lagi BNR itu seperti apa, gua safari BNR. Mainlah gua di Tangerang. Beranjangan. Bahasa mereka apa? Udah dah aman dah kalau BNR yang ngejuriin. Oh. Karena nggak semua orang tahu atau nggak semua juri paham tentang karakter burung beranjangan. Iya sih. Nah, banyak hal yang belum dipahami sama juri-juri tentang penjurian burung di luar murai batu dan hijau. Iya sih. Praktis kan yang tadi gue bilang. 3 tahun terakhir atau kalau tarik ke belakang awal mula 5 tahun terakhir itu murai batu dan cuca hijau. Burung lain itu ketinggalan, seolah-olah terpinggirkan. Nah, BNR masih dianggap IO atau organisasi perburungan yang mampu menilai burung, semua jenis burung. Iya, sesuai pakemnya ya, irama lagu itu ya. Betul. Nah, itu nyata. Makanya harapan besar terhadap BNR ini untuk penjurian itu luar biasa.
Dan gue beberapa kali ngomong sama orang-orang, hasil saringan gue setelah lama vakum dan muncul lagi, kesimpulan gue cuma 2, Li. Dan itu nggak mau pemain senior, terutama pemain senior atau yang baru pernah dulu ngerasain di BNR, yaitu sering. Kesimpulan gue cuma 2. Yang positif di BNR cuma penjurian. Itu 90% itu diakuin. Bahkan IO lain yang sudah ngambil juri BNR masih mengakui. Ya. Dan juri BNR yang ada di IO itu jadi andalan. Nah. Setuju. Itu sebetulnya terjadi itu. Lah, itu kenyataan. Nyata. Nggak bisa dipungkiri. Karena jenjang di juri BNR kan lebih apa ya? Standarnya lebih jelas kalau menurut gua. Lebih jelas. Terus tanggal 7 besok rame? Ya alhamdulillah, dengan strategi IO pakai 11 gelosgan lumayan. Berapa sesi akhirnya? 18, 17? Kalau total sih jadi 26. Banyak masih sesinya. Banyak. Lah, waktu penilaian emang berapa menit? Ya tergantung, kalau kita mulai dari jam 10 ya target gue itu 5:30 beres. Satu sesi berapa menit? Rata-rata 10 menit. Rata-rata ya. Tetap melihat jumlah peserta pada akhirnya ya. Kalau lobet sih 6. Ya lobet mungkin sekarang mah 6 ya mereka ya. 6. Stopwatch. Enggak. Coret. BNR. Rekap poin. Nah, ini yang baru, Le. Gua perkenalkan, dan ini sudah disebar ke seluruh Indonesia di kalangan internal BNR. Nah, aturan tentang penilaian lobet. Gua udah tulis, gua bikin pamflet, dan disetujui oleh Bang Boy. Bali make, Sumatera make. Udah jalan? Hah? Udah jalan itu? Udah jalan.